Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang nonton pagi-pagi, selamat siang bagi yang nonton siang hari, selamat sore bagi yang nonton di sore hari. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi Suartini SE, perwakilan dari SMK Pasundan Ranca. Dalam mata pelajaran digital marketing tersebut tentunya ada capaian pembelajaran. Yang mana capaian pembelajarannya itu adalah menganalisis ruang lingkup digital marketing dan etika warga internet, serta menerapkan analisis data digital, mengelola usaha berbasis web, search engine optimization, search engine marketing, dan promosi di marketplace. Tujuannya, murid mampu menerapkan, menyiapkan simulasi dan menyusun rencana live streaming atau promosi di sosial media. Yang mana pada kesempatan ini, ya, materi yang akan dijelaskan, yang akan dipaparkan, materi pembelajarannya yaitu live streaming TikTok untuk promosi. TikTok live streaming, TikTok itu adalah fitur siaran langsung yang memungkinkan kreator atau penjual berinteraksi secara real dengan audiens. Dalam konteks digital marketing, live streaming menjadi sarana promosi yang interaktif secara cepat, ya, dan memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan penjual karena penonton dapat melihat produk langsung dan bertanya saat itu. Dalam live streaming itu apakah ada fungsinya? Tentu semua aktivitas pasti ada fungsinya. Apa sih fungsinya? Fungsi live streaming dalam digital marketing, ya, yang mana pertama, media komunikasi real time yang memungkinkan interaksi langsung, ya, antara penjual dengan calon pembeli. Selanjutnya, membangun kepercayaan, ya. Pembeli dapat melihat produk langsung secara nyata. Selanjutnya, mendorong konversi penjualan, ya. Fitur seperti keranjang, ada flash sale. Selama live streaming itu ada flash sale. Biasanya, kakak silakan selama live ada flash sale-nya. Kalau live sudah habis, flash sale akan habis juga dan harga akan kembali, ya, seperti itu, ya. Ada juga voucher yang menarik pembelian cepat, ya. Nah, analisis kebutuhan konsumen, interaksi komentar, mengetahui minat pelanggan. Pelanggan yang berminat biasanya selalu berkomentar, baik itu harga, ukuran, maupun bahan dari produk tersebut. Perlu kalian tahu dalam live streaming, yang perlu kalian paham yaitu algoritma TikTok Live agar live menjangkau lebih banyak penonton. Berikut prinsip dasar algoritma TikTok Live, ya. Pertama, interaksi tinggi. Semakin banyak komentar, semakin banyak like, dan durasi penonton semakin naik di distribusinya, ya. Lalu apalagi stabilitas live, kualitas jaringan, dan kejelasan video, audio, ya, akan mempengaruhi ranking live. Selanjutnya, konsentrasi durasi live. Dalam durasi live, ya, yang konsisten minimal 30 sampai 60 menit. Biasanya mendapatkan distribusi lebih besar, ya. Selanjutnya, kesesuaian kategori produk. TikTok mempromosikan live berdasarkan kategori yang relevan dengan minat pengguna, ya. Selanjutnya, rasio resensi penonton. Semakin lama penonton bertahan, biasanya, ya, penonton itu datang, menghilang lagi, datang, menghilang lagi. Jika live kalian menarik, sudah barang tentu penonton akan bertahan. Dan selanjutnya, jika kalian akan melakukan live streaming, ya, ada beberapa teknik yang harus dipersiapkan oleh kalian. Pertama, kalian harus mengkondisikan pencahayaan, ya, atau lighting, ya. Dimana pencahayaannya harus pencahayaan dari depan, jangan pencahayaan dari belakang, nanti wajah akan terlihat gelap, ya. Poin selanjutnya, audio. Suaranya harus jelas, tidak berisik. Jika perlu, gunakanlah clip on mikrofon, ya. Selanjutnya, background. Gunakanlah latar yang rapi, ya, dan tidak mengganggu. Latarnya harus ada display produk terlihat jelas seperti ini, ya. Nah, ini udah ada contohnya, ya.
Dan display produknya juga harus mudah terjangkau. Jangan sampai host lari-lari dulu ya ke tempat yang lain. Selanjutnya, spesifikasi produk juga harus ada ya, ukurannya, bahannya, manfaat produknya juga, kelebihannya, harganya, dan stoknya juga harus diucapkan. Harus ada pemaparannya. Selanjutnya yang terakhir dari persiapan live streaming yaitu jangan lupa ya rondo, yang mana di sana ada urutan alur, jadi ada edukasi singkat dan showcase produk dan promo, terakhir closing. Anak-anak, sebelum kalian melakukan live streaming ya, kalian ada yang perlu harus kalian ketahui, hal yang dilarang atau pelanggaran, sering terjadi pelanggaran selama live streaming ya, harus kalian tahu ya. Pertama, produk tidak sesuai. Seller harus memastikan bahwa deskripsi produk tersebut harus akurat. Gambar yang ditampilkannya harus relevan ya. Bila terbukti tidak sesuai, maka live bisa dihentikan. Dan akun juga dapat diberikan sanksi termasuk pembatasan live di masa mendatang. Yang poin 2, nudity. Ini mencakup penggunaan pakaian selama live. Awas nih, hati-hati. Jangan menggunakan pakaian yang terlalu terbuka, tetap harus sopan. Hati-hati ya, kalian selama live usahakan jangan memegang pensil atau spidol. Nanti terlihatnya, terbacanya, terdeteksinya seperti sedang merokok. Selanjutnya, anak di bawah umur. Ini TikTok juga dalam media promosi sangat melarang ya, karena host maupun sekedar muncul di latar belakang ini, jika ada anak di bawah umur dapat beresiko melanggar kebijakan. Ada anak kecil menangis pun itu usahakan jangan sampai ada suara anak kecil menangis. Oke. Poin berikutnya, klaim berlebihan. Seller dilarang memberikan klaim berlebihan mengenai manfaat produk yang dijual. Misalnya contohnya skincare ya. Hai kakak, ini skincare yang sangat berkhasiat, satu kali oles besoknya celing langsung cerah. Itu tidak boleh, karena itu suatu penjualan yang memang sangat tidak mungkin dan impossible ya. Itu tidak boleh juga. Aktivitas perjudian yang berhubungan dengan perjudian seperti undian berhadiah atau permainan yang melibatkan pertaruhan yang tidak diperbolehkan dalam live streaming TikTok ya. Adapun jika seller ingin mengadakan giveaway, pastikan untuk mengikuti aturan resmi TikTok dan tidak melibatkan mekanisme yang menyerupai perjudian. Larangan atau pelanggaran selanjutnya, reproduksi konten. Itu artinya mengulang rekaman konten yang sudah dikontenkan, diulang lagi, direkam, dikontenkan kembali. Oke, selanjutnya tidak ada izin penjual merek resmi. Jika kalian konten itu ada merek resminya, tidak ada izinnya, itu tidak boleh ya. Harus seizin yang punya toko, yang punya produk. Yang membandingkan produk kita dengan produk orang lain, itu juga tidak boleh ya. Dalam etika live TikTok tidak boleh membanding-bandingkan antara produk kita dengan produk lain. Larangan selanjutnya, konten yang sensasional, yang berlebihan ya, yang ekstrim, kekerasan ya, itu tidak boleh juga ya, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi penonton. Konten berkualitas rendah sepertinya pencahayaannya kurang, suaranya tidak jelas ya, itu juga usahakan harus berkualitas tinggi. Berikutnya poin yang dilarang, konten belas kasihan. Kalian jangan sekali-kali mengemis dalam live TikTok. Yang terakhir, ini yang terakhir yang fatal, konten statis. Konten statis itu biasanya tidak memiliki host, tidak ada hostnya, atau ada host juga dia pasif, diem saja, atau hanya ada suara rekaman. Itu tidak boleh, sangat dilarang ya. Sepertinya cukup sekian paparan yang saya sampaikan, cukup jelas. Untuk lebih jelasnya, jika kalian penasaran, silahkan tonton video live streaming yang sesungguhnya. Oke, di sini ada Kakak Citra Karisma 50 yang baru datang. Selamat datang. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Kakaknya mau tanya-tanya juga boleh. Ditanya sambil di komen-komen, nanti kita bantu spill dan jawab pertanyaan
Sambil nunggu kakaknya komen-komen, aku lanjut spill saja. Ini deh hijab Naula etalase 2, kode nomor 4, panjangnya 110. Boleh bisa dilihat. Bahannya baby fall perslispan. Motifnya tidak bikin terlihat tua seperti saya muda. Oke, motifnya pita-pita dan bunga-bunga. Oke, waktunya sebentar lagi. Ayo sekarang kakak dicekot sekarang juga. Ayo panglaris kamu kalawang lo geli. Saya terlihat tua ya. Motifnya pita dengan bunga. Pingin warnanya ada ya di etalase. Pingin warnanya hari ini belum. Yang belum sempat disapa mohon maaf ya. Mohon maaf ya yang belum sempat tiba. Setelah kalian menyimak, melihat tayangan live streaming yang sesungguhnya, dan kalian juga sudah paham ya paparan terkait segala hal materi dari live streaming, dan saya akan menyimpulkan dari pemaparan tersebut. Kesimpulannya, untuk menghindari sanksi yang bisa menurunkan performa toko atau bahkan menyebabkan akun ditutup ya. Beberapa pelanggaran bisa terjadi tanpa disadari, sehingga seller harus berhati-hati dalam menjalankan sesi live. Untuk menghindari resiko, seller perlu mematuhi kebijakan TikTok. Oke anak-anak, sebelum ditutup pembelajaran ini, saya akan menugaskan dulu kepada kalian, yang mana bentuk penugasannya kelompok terdiri dari 6 orang yang memiliki tugas masing-masing di antara kelompok tersebut. Antara lain, 1, bagian project manager, itu ketua ya. Kedua, sosial media. Dan marketplace spesialis ya. Tugasnya upload konten dan strategi pemasaran. Ketiga, host live yang melakukan live selling. Keempat, kameramen konten ya, untuk pengambilan dan editing foto atau video. Kelima, kamera host live untuk mempersiapkan alat dan perlengkapan live. Selanjutnya yang terakhir, tugas yang terakhir, operator live dan admin untuk menambahkan produk di etalase atau menyematkan produk yang sedang live. Oke anak-anak, sekian, semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan terkait digital marketing. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada pemaparan yang tidak dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.